Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam literasi untuk kita semua sobat literasi yang ada di rumah. Sebelum saya memperkenalkan teman bicara kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena saya kedatangan tamu yang spesial juga. Kenapa spesial? Karena teman bicara kita hari ini jauh-jauh dari perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Utara, tepatnya dari Bolaang Mongondo Utara. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dan juga aktif mengajar di salah satu SMA yang ada di Bolaang Mongondo Utara. Nama lengkap beliau adalah Khadijah Mokodongan, sering disapa dengan Kak Ija. Hari ini juga judul kita adalah Masyarakat dan Budaya Literasi. Hai Kak Ija. Hai Kak Dil. Suka mengawali deh sebelum disapa. Oke, Kak Ija. Greget kali ya. Apa kesibukannya akhir-akhir ini? Ini dengan tahun yang baru ini. Jangan tanya resolusinya ya. Enggak dong, udah mainstream bukan nanya resolusi. Oke. Kesibukannya aja deh apa? Kesibukannya hari ini masih sama sih, masih sibuk mengajar. Oke. Terus kesibukan di luar mengajar tuh masih sibuk mengurus TBM dan FTBM. Oke. Gitu, Mengurus. Ngajarnya di mana saat Ngajarnya ini, Kak? sekarang di SMA Negeri 1 Bintauna. SMA Negeri 1 Bintauna, khusus mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Oh, how are you? Fine. Apa ya panggilnya? Mem kan nggak mungkin mem kan? Miss. Miss ya? Iya, Miss Ija. iya. Miss apa? Miss Ija. komunikasi atau? Karena belum menikah ya, jadi Iya, harus panggil manggilnya Miss. Sama kok, saya juga dipanggilnya Miss Cil. Baik, Kak Ija. Kak Ija ini kan adalah seorang ketua FTBM Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Saya pengen tahu nih, mungkin kalau saya sudah tahu ya, tapi teman-teman atau sobat literasi yang di rumah pengen tahu nih, teman bicara kita hari ini adalah seorang ketua FTBM. Bagaimana sih proses sehingga Kak Ija kemudian terpilih menjadi ketua FTBM Kabupaten Bolaang Mongondo Utara? Prosesnya tuh kemarin ya kalau nggak salah Kak Dila ya. 2021 tuh pertama kalinya kita ketemu dengan Kak Dila. Waktu itu Kak Dila lagi kasih workshop penguatan taman bacaan. Di sana masyarakat. lagi ada kegiatan workshop kegiatan ya. workshop Oke. penguatan taman bacaan masyarakat, dan karena kebetulan juga TBM-nya Ija dengan teman-teman juga waktu itu sudah berdiri ya, tapi belum diresmikan ya waktu itu. Jadi TBM-nya kita, TBM Teras Inomasa itu sudah ada dari 2020 Kak. Dari 2019 akhir deh kayaknya, sampai 2020, dan akhirnya kita ketemu Kak Dila di workshop itu, di workshop taman penguatan Di SKB ya waktu itu ya. penguatan di taman SKB. bacaan masyarakat di lingkungan Satuan Non Pendidikan di SKB Bintauna. Nah, disitulah terjadi pemilihan ketua FTBM. Ada pencalonannya ada 3 orang Ada kalau nggak 3 salah. calon ya? 3 calon. Siapa aja waktu itu tuh Kak? Waktu itu ada Kak Yono kalau nggak salah, dia juga ketua TBM Omanga di SKB. SKB ya. Terus ada Ija dari TBM Teras Inomasa. Sama satunya lagi siapa ya? Perempuan kalau nggak salah. Iya, Lupa. perempuan. Siapa? Jadi ada 3 kandidat saat kandidat itu waktu itu. untuk dicalonkan sebagai Ketua ketua FTBM di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Seru ya waktu itu ya Kak Ija ya. Seru. Dan akhirnya saat itu proses pemilihannya Ya secara demokratis lah. Oke. Dan berdasarkan suara terbanyak ya waktu itu, alhamdulillah Ija lah yang terpilih, dan juga dipilih oleh teman-teman waktu itu yang hadir di workshop saat itu, dan diputuskan oleh Kak Dila langsung, dan bukan diputuskan, dipilih lah. Dipilih ya, dilantik. Yang memutuskan Oh iya, kan waktu itu- teman-teman. Waktu itu langsung di ini ya Kak, Proses dilantik ya. pelantikan ya. Ya, dipilih langsung dilantik pula. Luar biasa nih. Iya, luar biasa. Luar biasa kerjanya duta sulut, duta baca bahasa. sulut. Ya, nggak apa-apa, kita duta-dutaan aja ya.
Baik, teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, jadi Kak Ija ini dan teman-teman yang ada di Bournemouth, mereka tuh benar-benar bergerak aktif di sana. Dan oke, Ja, apa saja setelah berarti ketika terpilih 2021 ya? Tanggal 6 September waktu itu. Oke, tanggal 6 September 2021, dan berarti menjabat sampai 2022 dan sekarang sudah 2023 baru masuk ya. Berarti sudah kurun waktu 1 tahun lah ya, menjabat sebagai ketua FTBM Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Baik, Ja, apa aja program unggulan dari FTBM Bolang Mongondo Utara ini dalam kurun waktu setahun ini? Program unggulannya sampai hari ini adalah FTBM itu berupaya untuk mendirikan TBM di kecamatan-kecamatan dan desa sih Kak. Nah kan Bolang Mongondo Utara itu ada 6 kecamatan. 6 kecamatan ya? Ya. Sasaran paling ini di FTBM itu adalah bagaimana kita sebagai, apalagi saya sebagai ketua FTBM tuh harus mampu mensosialisasikan itu. TBM, bagaimana berupaya supaya setiap kecamatan itu ada TBM di Bournemouth gitu. Iya. Ya, seperti judul kita hari ini ya, Jess, seperti saya sampaikan tadi bahwa masyarakat dan budaya literasi. Nah, berarti Ija dan teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan FTBM Bournemouth punya punya program unggulan tadi ya, akan membuka TBM di setiap kecamatan. Dan setelah memikirkan program tersebut, kolaborasi seperti apa yang terjadi, yang Ija alami, experience selama ini, setahun ini untuk menjalankan program tersebut. Sampai hari ini kita tuh dari FTBM sudah mendirikan 3 TBM di 3 kecamatan. Kolaborasi yang paling berkesan itu di tempatnya Alin di Goyo gitu. Jadi memang kita dari TBM Teras Inomasa sekaligus dengan FTBM itu memang dengan Alin punya hubungan emosional tersendiri terkait literasi, karena kita sama-sama pegiat dan penggiat ya Kak. Sama-sama pegiat dan penggiat dengan Alin. Jadi yang paling berkesan tuh di Alin sih. Tempatnya Alin kan tuh agak jauh ya. Terus akses ke sana juga agak sulit ke Goyo, tapi alhamdulillah hari ini udah bagus sih jalannya, udah kinclong, udah glowing ya. Sudah bagus ya, karena kemarin kan Alin datang ke sini ya. Iya, karena dia berhasil untuk mengkampanyekan jual ginjal ya. itu yang mencetus kayaknya dari teman-teman, dorongan juga sih Kak dari kita, dari teman-teman FTBM dan juga TBM Teras Inomasa. Berarti sekarang ini selain kemudian di tempatnya Alin, ada di mana lagi yang saat ini sedang berproses atau yang direncanakan? Yang berproses hari ini tuh di Kecamatan Sangkup, terus di Kecamatan Bolangitan Timur. Nah di Bolangitan Timur tuh sebetulnya sudah ada tempat. Jadi DP nama TBM juga Torong Sukase nama TBM Gulantu. Cuma sampai hari ini masih proses karena teman-teman di sana masih fokus mencari tempat, terus mencari bantuan buku, karena kan di sana yang ada hanya perpustakaan desa yang tidak diberdayakan. Jadi Ija kasih saran ke sana gimana kalau buku-buku yang di perpustakaan desa itu diberdayakan oleh teman-teman yang di TBM Gulantu biar sudah bisa jalan gitu. Nanti kita yang bantu untuk backup, terus mengkoordinir teman-teman di sana. Terus yang disangkup hari ini masih proses sih. Masih sementara proses. Berarti ada sisanya masih 3 kecamatan lagi yang belum. Yang 3 kecamatan ini kapan akan kemudian diberikan sosialisasi kah, atau kemudian? Sebenarnya kalau di 3 kecamatan ini sebenarnya sudah ada, tapi di kayak Kecamatan Pinogaluman itu kan mereka sudah punya TBM sendiri di kayak SKB juga kan. Jadi nimbrung di situ sekalian di situ. Jadi di Pinogaluman itu sudah ada TBM-nya, TBM Cerdas kalau nggak salah namanya waktu. Jadi berkolaborasi bersama dengan
pemerintah juga ya berarti ya. Nah, pertanyaanku dari ketiga yang misalnya yang sekarang ini, taruhlah misalnya yang paling berkesan yang tadi disampaikan oleh Kak Ija itu di Goyo. Nah, itu bagaimana kolaborasi antara teman-teman pegiat di sana dan juga pemerintah yang ada di sana? Seperti apa? Kalau dengan pemerintah kayaknya sampai hari ini komunikasinya kita tuh masih lancar, berproses ya. Berproses. Hari ini tuh komunikasi yang paling baik kita jalankan itu dengan Ibu Kabid PAUD, karena beliau juga dulu adalah pelaksana kegiatan ini ya Kak, kalau nggak salah. Gerakan Indonesia Membaca. Maksud Ija bekerja sama lebih banyak kolaborasinya dengan Dinas Pendidikan. Oke, Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Berarti ya, karena Ija skupnya adalah ketua FTBM Kabupaten ini ya, Bolmut, berarti memang kerjasamanya atau kolaborasinya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di pemerintahan, khususnya di Dinas Pendidikan gitu ya. Nah, respon sampai hari ini seperti apa kolaborasi yang terjadi? Respon sampai hari ini teman-teman dari terutama Ibu Kabid ya, beliau tuh berniat pengennya berkunjung ke Taman Bacanya Alin, karena kemarin sempat komunikasi juga, katanya tuh menarik sekali. Sampai hari ini pun beliau tuh belum pernah menginjakan kaki ke Goyo gitu. Saya bilang ayolah ke sana, karena di sana tuh ada rumah bacanya Alin. Jadi Alin kasih nama waktu itu karena belum diresmikan TBM. Hari ini tempat bacanya Alin masih diberi nama Rumah Baca Alipa ya. Rumah Baca Alipa tuh Alin Pangalima. Iya. Jadi nanti rencananya kalau Alin sudah bersedia, sudah siap ini, kita siap memfasilitasi Alin untuk mendirikan TBM di sana. Untuk sementara hari ini masih bentuk rumah baca. Dan itu rumah bacanya di rumahnya Alin sendiri. Di rumahnya Alin sendiri. Oke, baik. Itu kan di tempatnya Alin ya. Kalau yang Ija lihat secara keseluruhan, misalnya dari kacamata seorang ketua FTBM Kabupaten Bolmut, respon masyarakat terhadap budaya literasi yang digemakan oleh khususnya teman-teman FTBM Bolmut seperti apa? Respon masyarakat sejauh ini baik sih Kak, mampu menerima itu, menerima gerakan yang kita buat hari ini. Jadi meskipun memang ada beberapa masyarakat yang masih bertanya-tanya nih literasi apa sih gitu. Jadi kita jelaskan sedetail mungkin ya, bahwa literasi ini adalah kegiatan baca dan menulis gitu. Terus manfaatnya buat orang apa sih? Terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu di paling dasar lah ya yang dikasih tahu ya. Bahwa baca dan menulis gitu. Ya, terus ibu-ibu tuh yang paling punya masalah besar dengan anak-anak, dengan anak-anak yang mereka hari ini yang mereka cukup sadar dengan kesulitannya hari ini, bagaimana anak-anak lebih mencintai gadget dibanding belajar di media buku kan, betul. Itu jadi tantangan juga dari kita di FTBM dan juga teman-teman TBM Teras Inomasa, bagaimana bisa mewujudkan mimpinya si ibu-ibu ini gitu, biar bisa membantu anak-anaknya mereka biar belajar lebih produktif lagi lewat buku dan bacaan gitu sih Kak. Jadi responnya cukup positif gitu. Nah, cukup positif berarti kan responnya orang masyarakat pada umumnya ini ya, kita bercerita. Nah, sekarang Kadila pengen tahu teman-teman dari FTBM tuh ada nggak rencana selain tadi kan membuka taman bacaan gitu kan untuk meresmikan di 6 kecamatan lah. Nah, apa upaya yang kira-kira menurut ketua lah ya atau dengan teman-teman yang lain, upaya untuk meningkatkan selain buka TBM nih, apa sih upaya yang harus dilakukan untuk kemudian meningkatkan budaya literasi yang ada di Bolmut? Upaya seperti apa gitu? Kalau dari Ija sendiri sebagai ketua FTBM, terus hari ini juga berprofesi sebagai guru, di sekolah di tahun 2021 kemarin pas pengenalan lingkungan sekolah, Ija tuh bikin satu gerakan pengenalan gerakan literasi sekolah. Menarik. Nah, di situ siswa di situ baru tahu, oh literasi itu ternyata bukan cuma baca tulis ya, ternyata ada 6 gerakan literasi. Jadi ada 6 capaian literasi ya. Ya, dan itu
itu juga baru sadar bahwa ternyata siswa juga baru tahu gitu kalau literasi ini ada enam kecakapan gitu, literasi ada 6 capaian dasar. ya. Itu di lingkungan sekolah ya Kak. Sasarannya kita di FTBM dan berkolaborasi juga dengan TBM Teras Inomasa itu kita turun di sekolah-sekolah. Jadi kita ada gerakan namanya Safari Literasi. Jadi itu adalah gerakan yang kita buat. Nice. Kita turun di SD, jadi kita turun di SD, jadi berkolaborasi, koordinasi dengan kepala sekolahnya dulu. Kita turun menyurat, jadi kita bikin sosialisasi bahwa hari ini kita turun di sekolah ini. Nah, ajakannya di situ saya dan teman-teman para relawan di situ kita mendongeng, kita baca puisi. Jadi kita kelompokkan nih siswa-siswa yang udah bisa baca bagus, jadi dia yang jadi role model di situ, gitu. Jadi ada mini pentas yang kita buat, gitu. Kemarin di Madrasah Aliyah sih, kemarin kita terakhir safari literasi di Pondok Pesantren Al Khairat Bintauna, Madrasah Aliyah. Gitu, dan Kak. Itu apa namanya? Memang akan menjadi suatu program yang ini ya, yang menjadi salah satu program yang mudah-mudahan lah. Iya, dan itu bagus sih, menurutku itu menarik sekali karena memang sasarannya jelas ya, sasarannya ke anak-anak sekolah dan tentu itu akan sangat berpengaruh untuk peningkatan, apalagi kan sekarang kurikulum merdeka. Ya. Nah, sebagai seorang guru, sekarang kan tadi kita bicara soal kurikulum merdeka. Sudah menjadi seorang ketua FTBM dan juga include sebagai guru gitu. Nah, pertanyaan Kak Dila tuh yang Ija lihat teman-teman yang ada di sekolah atau guru sendiri deh gitu. Kita jangan dulu bicara anak-anak, guru-gurunya sudah kemudian membudayakan literasi ini enggak sih gitu? Apa perlu ternyata nih dorongan juga nih buat guru-guru, karena kan kita sekarang nih fokus ke anak-anaknya nih. Tapi apa kita bagaimana memerdekakan anak-anak biar bisa belajar merdeka? Tapi kita lupa bagaimana cara memerdekakan guru-guru terhadap gerakan literasi. Benar. Gimana menurut Ija? Sejauh ini Ija melihat teman-teman di sekolah, teman-teman sesama pengajar tuh mereka cukup adaptif sih Kak, menerima perubahan kurikulum hari ini. Jadi mereka cukup terbuka dan mau mengikuti perkembangan gitu. Jadi tidak ada guru-guru yang yang mau tertinggal ya sampai hari ini, karena mereka pasti berpikir, loh kok kita yang sudah lebih tua mengajar masa kalah sih sama anak-anak yang kemarin gitu, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi sejauh ini Ija melihat guru-guru sampai hari ini masih tetap adaptif sih. Berusaha untuk adaptif. Iya, berusaha untuk adaptif terutama di bidang literasi. Hari ini kurikulum merdeka itu kita di SMA Bintauna sudah mulai melakukan gerakan itu, 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai ada 15 menit membaca. Dan itu sebenarnya kan sudah diterapkan juga dari kurikulum K13 ya. Iya. Itu pasca setelah Ija memperkenalkan gerakan literasi sekolah. Akhirnya itu dibuat oleh teman-teman guru juga yang lain. Oke. Akhirnya juga itu direspon dengan baik ya oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lain ya. Oke, nice, menarik. Apakah dia mau bertanya lebih spesifik kenapa? Karena memang untuk menggerakkan satu gerakan literasi kita harus paham betul apa yang dibutuhkan. Benar. Ya kan? Kita harus paham betul apa yang harus kita gerakkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi itu gitu. Dan sebagai seorang yang berprofesi guru gitu ya, Ija memiliki harapan seperti apa terhadap gerakan literasi atau budaya literasi yang harusnya hadir di Bintauna, Bolang Mongondo Utara? Harapannya ya. Harapannya ke depan ini ke anak-anak ya, sasarannya. Paling penting tuh ke peserta didiknya Ija, karena Ija sebagai guru. Ija punya harapan ke depan anak-anak ini bisa jadi anak-anak yang terpelajar, yang tidak meninggalkan budaya literasi. Yes. Ya, mereka tetap menghargai budaya-budaya
apa namanya, leluhur ya. Itu yang paling penting. Hari ini juga kami dari TBM Teras Inomasa itu kan ada bikin kelas bahasa asing sama bahasa lokal. Nah, itu salah satu upaya yang kita buat supaya anak-anak bisa bisa mencintai budaya lokal. Gitu, tanpa melupakan bahasa asing. Jadi membudayakan bahasa lokal, kemudian tidak melupakan juga untuk terus belajar bahasa Indonesia yang baik. Kemudian harapannya juga ke anak-anak, ke peserta didik terutama, semoga dengan berliterasi ini anak-anak juga bisa mampu menghadapi tantangan zaman hari ini, ya kan, bisa lebih berkolaborasi lagi, kan, bisa lebih progresif dan lebih produktif lah, Kak. Karena hari ini kan anak-anak nih, apa tantangan yang Ija lihat? Tantangan seperti apa sih yang Ija lihat? Tantangan yang Ija lihat hari ini, anak-anak terlalu banyak mengikuti tren TikTok ya. Oke, apa yang salah dari TikTok, Sheila? Tren TikTok nih apa ya? Dampak dari tren TikTok ini ada baiknya, ada nggak baiknya sih menurut Ija. Dampaknya ke anak-anak kalau Ija lihat hari ini lebih spesifiknya adalah anak-anak terlalu banyak memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup dari para influencer yang keluar di TikTok gitu ya. Gaya hidup yang diikut ya kalau bagus ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ini persoalannya Kak lebih ke sikap. Pada akhirnya kan mereka nggak jadi dirinya mereka sendiri, jadi gitu. Oke. I see. Efeknya lebih ke situ. Pada akhirnya anak-anak sudah tidak concern lagi ke hal-hal yang berbau pendidikan, sudah. Jadi penguatan itu sih yang masih terus buat. Bisa jadi guru-guru harus bertransformasi tuh. Oh jelas dong. Iya dong, maksudnya artinya berarti media-media kan kita nggak boleh ya menyalahkan sebuah perkembangan di dunia digital, bener nggak sih? Tapi bagaimana kita tadi yang seperti Ija bilang, kita harus adaptif. Adaptifnya berarti kalau sekarang mereka mengeluarkan influencer dengan seperti gaya apapun, berarti maybe mungkin guru-guru juga harus beradaptasi pembelajarannya, mungkin bisa kemudian ada konten yang dibuat anak-anak melalui media itu mungkin gitu. Itu ada? Kan, ya. Ada sih, Kak. Sudah dibuat malah. Oke. Jadi hari ini kolaborasi itu masih terus kita buat gitu. Jadi ke anak-anak itu tuh selalu berpesan bahwa kalian tuh jangan boleh akrab dengan teknologi, tapi tolong dipelajari juga teknologi. Jadi kalau hari ini Anda tidak belajar teknologi juga, kita bakal tertinggal gitu. Iya. Karena perkembangan teknologi ini kan Kak udah cepat sekali hari ini. Sangat cepat. Banget. Makanya itu pentingnya untuk kita belajar tentang literasi. Ya, makanya Ija kasih mereka masukan kalau males nih baca buku, pegang buku supaya biar nggak dinilai terlalu kutu buku lah, kan anak-anak sekarang agak gengsian ya, sebagian besar. Dia bilang, Ija kasih tahu ke mereka, bahwa di handphone kalian tuh, di gadget itu tuh kalian bisa akses banyak hal di situ. Ada ini ya, ada buku digital, ada banyak sekali yang Ija tawarkan di situ, di e-book, ada Gramedia, ada aplikasi novel yang bisa kalian baca di Pusnas, di Pusnas itu gratis. Ija coba sosialisasikan itu ke siswa-siswanya Ija seperti itu. Jadi kalau memang males dia bayar kali ya, cuma kalau yang akses yang mudah tuh Pusnas. Iya, agak lucunya tuh ada salah satu siswa malah mengaku, Miss, ini Ija kan sering dipanggil Miss ya di sekolah. Miss, kenapa kalau baca buku langsung tuh kayak merasa terintimidasi saja? What? Apa merasa terintimidasi tuh kayaknya karena dia bilang tuh monoton baca buku. Dia karena dia mungkin suka bacanya buku animasi. Yang komik yang ada di ini. Yang buku fisik, dia suka baca buku fisik tapi komik gitu ya. Kayak dia terus dia bilang ya udah pakai handphone saja. Kalau tidak bisa pakai buku ya pakai handphone. Ini handphone tuh kamu bisa akses banyak banget aplikasi gratis ya, Kak. Iya, memang PR banget sih guru-guru saat ini tuh memang PR banget. Karena kalau mindsetnya memang benar. Yang PR banget itu adalah bagaimana mengubah, bagaimana membiasakan
Benar. untuk baca buku, dan kemudian mempola bahwa membaca buku itu bukan hanya bukan orang kutu buku, Ya. tapi membaca buku itu keren. Hari ini orang kalau baca buku dia punya banyak pengetahuan dan dia mampu beradaptasi di mana aja gitu. Itu sih mungkin kali ya yang perlu sebagai kita yang berkecimpung di dunia pendidikan gini, harusnya mampu menginfluence mereka juga untuk bahwa Ya, itu sih paling penting. baca buku itu keren gitu. Oke. Terakhir Kak Ija. Stimulus ya. Iya, menstimulus mereka. Terakhir Kak Ija. Tadi sudah ada harapan dari Kak Ija terkait dengan bagaimana budaya di literasi yang ada di Bolmut gitu ya. Nah, untuk Kak Ija sendiri deh, Kak Ija punya nggak harapan terkait dengan FTBM Bolang Mongondo Utara ini akan Kak Ija bawa kemana dan akan seperti apa mimpinya Kak Ija terhadap FTBM Bolang Mongondo Utara ini? Apa ya? FTBM ke depan ya Kak. Ke depan deh, pengen apa? Mungkin ya tahun ini. Masa jabatannya nih sampai 2026 ya. Iya, semangat ya Kak. Iya. Masih lama nih tanggung jawab. Iya. Iya, sampai hari ini FTBM itu masih fokus dengan kerja-kerja kolaborasi. Gimana kita bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah, instansi pemerintah, dengan paling dinas, penting ya. Terutama itu dinas pendidikan, kemudian instansi sekolah, dari dinas-dinas yang lain juga yang terkait gitu ya. TK dan SD. Selain untuk mewujudkan budaya literasi di Bolang Mongondo ini biar lebih dikenal gitu. Harapannya semoga FTBM ini itu bisa jadi wadah gitu. Bisa jadi wadah buat anak-anak. Karena setelah dikenal gitu, FTBM ini mau diapakan gitu setelah itu. Jadi harapannya Ija adalah semoga setelah Ija ada regenerasi gitu, ada regenerasi yang bisa menggantikan Ija gitu. Dan juga teman-teman relawan yang lain gitu. Ija berusaha menciptakan itu. Ke depan harus ada yang menggantikan. Pengkaderan ya, berarti ya. Oke. Baik Kak Ija. Berarti Kak Ija memiliki harapan bahwa kalau FTBM ini akan terus berjaya di udara amin, di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya, tanpa melupakan apa namanya karya-karya ya Kak. Ya itu harus, karena di FTBM teman-teman di relawan di FTBM Ija selalu dorong mereka, harapannya ayo dong teman-teman kita menulis gitu. Karena apa yang kita lakukan hari ini ketika kita tidak tulis, ya kan, anak cucu kita tuh nggak mau tahu, nggak bakalan tahu kalau hanya dengan bukti jejak digital kan bisa hilang aja kan kapan aja. Tapi kalau kita menulis, ya kan Kak, kalau kita menulis anak cucu kita bisa baca, gila nih, ini mama gue nih dulu pernah berjuang di gerakan literasi, mama gue nih dulu pejuang forum taman bacaan ini loh Bolmut gitu. Jadi selalu mendorong ke teman-teman relawan, ayo dong teman-teman kita hari ini menulis, terus menciptakan sebuah karya yang nanti karya ini semoga harapannya bisa bermanfaat untuk regenerasi kita berikutnya. Gitu. Itu pasti gitu ya, harapan kita bersama. Ya. Oke, Kak Ija. Kak Ija mungkin punya pesan kepada teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana untuk sebagai seorang ketua FTBM Bolmut gitu, bagaimana untuk terus memberikan daya masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan budaya literasi. Ya. Pesan ya Kak? Oh iya, pesan dong. Pesan saran sebagai ketua FTBM ya? Iya. Ketua FTBM tuh harusnya nggak harus perempuan loh Kak, ya kan? Iya dong. Siapapun bisa jadi ketua FTBM. Yes. Cuman karena kebetulan hari ini yang jadi ketua FTBM-nya adalah perempuan, pesannya adalah perempuan dimanapun yang sedang berada ya di seluruh Indonesia terutama. Siapapun kamu dan ketika kamu adalah perempuan yang hari ini memimpin sebagai ketua kah, kepala sekolah kah, kepala sekolah muda ya, guru muda. Jadi di TBM Teras Inomasa kan banyak guru juga. Selain Ija ada beberapa teman-teman relawan yang guru. Harapannya adalah
berdayalah kamu. Mhm. Sebagai perempuan, berdayalah kamu, bermanfaatlah kamu. Jadi karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi jangan berorientasi ke hal-hal yang terlalu terlalu kaku ya. Kayak hari ini masih muda tuh, apa yang mau dicapai ya dicapai aja hari ini. Jangan bergerak aja. Iya. Takutnya nyesel kemudian gitu ya. Iya. Takutnya nyesel karena nggak selesai nih dengan diri sendiri. Jadi berdayalah kamu sebaik-baiknya sebagai perempuan, bermanfaatlah kamu gitu. Dimanapun kamu berada gitu. Jangan berorientasi ke menikah dulu deh gitu. Itu hak ya. Oke, baik Kak Ija. Itu sebuah pesan dari Kak Ija bahwa perempuan harus tetap produktif dan inovatif. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Ija, Ketua FTBM Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah sharing di sini, kedatangannya juga. Terus semangat, terus sehat, dan terus berkembang, maju gitu ya. Oke, baik teman-teman Sobat Literasi, terima kasih sudah menyaksikan podcast Literasi Sulawesi Utara hari ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga hari ini terus bermanfaat. Mudah-mudahan terus menginspirasi. Terima kasih banyak dan see you. Sampai jumpa kembali. Salam literasi. Ayo membaca.